Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini adalah vlog pertama, vlog perdana. Kontennya berisi tentang dunia mahasiswa atau seputar mahasiswa. Nah, berkaitan dengan konten ini, tentunya saya harus memperkenalkan diri dulu. Oh ya, tapi sebelumnya biar lebih akrab ya dan agar ikatan emosional kita terjalin, saya ingin menyebut diri saya sebagai Kakak Sri. Oke, kita sepakat Kakak Sri ya. Jadi Kakak Sri di sini berprofesi atau bergelut di dunia pendidikan, atau dalam istilahnya Kakak bekerja sebagai dosen pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Kendari, yaitu Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna. Nah, jadi kakak mulai mengajar di ITK Avicenna, singkatannya itu, mulai September 2014 ya hingga sekarang ya. Alhamdulillah sudah cukup lama juga berprofesi sebagai dosen ya. Kakak mengajar di salah satu program studi, yaitu program studi kesehatan masyarakat. Jadi karena memang secara riwayat pendidikan kakak itu kuliah sarjana, menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo tahun 2006 hingga 2010. Kemudian melanjutkan kuliah pasca sarjana di program studi Kesehatan Lingkungan Universitas Hasanuddin tahun 2012 sampai 2014. Jadi selain kakak mengajar, kakak juga masih aktif di salah satu organisasi, yakni Forhati, Forum Alumni HMI Wati ya. Jadi selain mengajar, kakak punya aktivitas di luar, selain juga sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai istri bagi suami, dan juga sebagai anak bagi orang tua ya. Jadi selain kakak aktif di proses belajar mengajar, tentunya kakak juga aktif di beberapa organisasi atau lembaga internal kampus, dalam hal ini himpunan mahasiswa jurusan, juga lembaga eksternal kampus, yaitu himpunan mahasiswa Islam dan Korps HMI Wati. Di samping itu, kakak juga dan teman-teman tentunya masih dapat menjalankan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tidak hanya aktivitas belajar mengajar dan lembaga, tapi juga aktivitas menyenangkan seperti traveling, rekreasi ya, pokoknya kegiatan-kegiatan menyenangkan ya. Nah, dunia mahasiswa ini memang kompleks ya, sehingga kita butuh pemahaman dan teknik-teknik tertentu untuk bagaimana memanage waktu ya, khususnya tadi kakak aktif di dalam kampus, juga aktif di luar kampus. Nah, sekalipun demikian, alhamdulillah kakak dapat memanage waktu kakak untuk dapat tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar dan juga tetap menjalankan aktivitas di lembaga, serta juga dapat bersenang-senang bersama teman-teman, meluangkan waktu untuk refreshing sejenak ya. Alhamdulillah pada saat kakak lulus, kakak mendapat IPK 3,71. Alhamdulillah nilai itu memuaskan ya. Dan juga kakak mendapatkan posisi strategis di lembaga ya. Nah, disinilah di konten ini kakak akan menepis banyak hal mengenai anggapan-anggapan bahwa dengan aktif di organisasi itu akan memperburuk nilai prestasi akademik kita. Saya kira itu tidak ya, karena alhamdulillah kakak sudah menjalankan itu. Oleh karena itu ikuti terus ya konten-konten kakak berkaitan dengan mahasiswa. Banyak hal yang akan kita bahas di sini. Oke, cukup itu saja perkenalan dari kakak ya. Selanjutnya kita akan memulai membahas mengenai mahasiswa itu. Tapi yang paling pertama tentunya adik-adik itu harus tahu dulu apa sebenarnya itu mahasiswa. Maka berbicara tentang mahasiswa, maka kita berbicara mengenai pengertian dan peran atau fungsi mahasiswa. Nah, pengertian mahasiswa itu adalah orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jadi itu secara administrasi ya,
pengertian mahasiswa, tetapi bahwasanya mahasiswa itu harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di luar sana. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menjalankan peran atau fungsinya. Ada 5 peran atau fungsi dari mahasiswa. Yang pertama adalah iron stock, ya. Jadi bukan stok besi ya. Jadi iron stock itu adalah mahasiswa sebagai penerus atau aset cadangan bangsa untuk melakukan perubahan. Nah, jadi syarat daripada mahasiswa ini untuk melakukan perubahan yang tentu harus belajar dengan giat, ya. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau kita tidak memiliki pengetahuan. Di samping pengetahuan atau ilmu yang mumpuni, kita juga perlu memperbaiki akhlak yang mulia, sebab ilmu itu hanya akan bermanfaat jika dilakukan atau diterapkan dan disertai dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, mahasiswa harus rajin belajar, kuliah dalam hal ini juga tak boleh meninggalkan ibadah. Oke, peran kedua adalah agent of change, ya. Jadi mahasiswa ini adalah agen perubah, ya. Kita melihat kondisi bangsa hari ini, ya, dari segala aspek, ekonomi, politik, kesehatan itu carut marut, ya. Dari aspek ekonomi misalnya ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, ya. Masih terdapat golongan masyarakat yang mungkin untuk makan saja susah, ya. Tetapi ada juga yang harta melimpah, ya. Tetapi di sisi lain koruptor juga merajalela, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dirasanya itu tidak berpihak ke beberapa golongan, ya. Oleh karena itu, peran mahasiswa sebagai agent of control itu diharapkan mampu untuk mengubah kondisi-kondisi hari ini yang dirasa carut marut menjadi kondisi yang lebih baik ke depannya. Amin. Semangat ya. Lanjut ke peran ketiga, bahwa mahasiswa sebagai guardian of value. Di sini dimaksudkan bahwa mahasiswa itu sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. Tentunya yang dimaksud adalah nilai-nilai positif, ya. Mahasiswa harus menunjukkan karakter yang baik, ya, sopan, jujur, kemudian tekun, ya, tertib. Pokoknya semua hal-hal yang baik, ya. Jadi jangan tunjukkan karakter-karakter yang buruk di masyarakat, ya. Oke, peran keempat adalah moral force, yakni mahasiswa sebagai kekuatan moral bagi bangsa. Nah, jadi di sini perannya itu mirip dengan penjaga nilai-nilai tadi, bahwa kita harus menunjukkan moral yang baik, ya, tentunya bagi bangsa kita. Oleh karena itu, mahasiswa itu harus menunjukkan pola pikir yang baik, kemudian menghasilkan sikap yang baik, serta mewujudkan perilaku atau tindakan-tindakan yang baik pula. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa kemudian kita sering melakukan hal-hal yang buruk di mata masyarakat, maka saya kira peran kita sebagai mahasiswa tentu akan hilang seiring dengan sikap kita yang kurang baik tersebut, ya. Yang terakhir adalah social control. Jadi mahasiswa sebagai pengontrol di kehidupan sosial di masyarakat, ya. Di sini mahasiswa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi bisa diwujudkan dengan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Jadi salah satu contohnya itu melakukan aksi demo yang sering kita lihat, ya, yang marak kita lihat. Tetapi yang menjadi stressing di sini bahwa ketika kita melakukan aksi demo itu harus dilakukan memang ada alasan yang rasional, ya. Kemudian jelas arahnya, ya. Kemudian jelas rekomendasi apa yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah, apa solusi yang ingin kita arahkan atau kita sampaikan kepada pemerintah. Dan yang pasti kita menjalankan aksi demo itu dengan damai, aman, tentram, tidak boleh rusuh. Oke, sepakat ya.
di samping menyampaikan aspirasi, kita juga dapat menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah. Jadi kita melakukan advokasi, ya, melakukan pertemuan kepada pihak terkait, ya, ketika ada hal-hal yang kita rasa itu menyimpang, maka kita berikan solusi, saran yang bijaksana untuk dapat dilakukan perbaikan. Jadi adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan, ya, 5 peran dari mahasiswa atau fungsi dari mahasiswa, maka ini akan menjadi arah, ya, atau menjadi pengantar bagi adik-adik sekalian untuk bagaimana adik-adik menjalankan aktivitas kalian sebagai mahasiswa. Jadi adik-adik, jangan jadi mahasiswa administratif saja, ya, mahasiswa yang hanya terdaftar dan menempuh perkuliahan. Tetapi adik-adik harus mampu menjalankan 5 atau fungsi peran dari mahasiswa yang telah kakak jelaskan tadi. Dengan demikian, adik-adik akan menjadi mahasiswa yang berkontribusi bagi bangsa dan negara, menjadi orang-orang pilihan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, selamat menempuh perkuliahan dan menjadi mahasiswa yang seutuhnya dan sesungguhnya. Oke adik-adik, demikian dari kakak. Nantikan video berikutnya, kita akan banyak membahas mengenai berbagai hal mengenai dunia mahasiswa atau dunia perkuliahan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.